tanda baku kehadiran Najure gak aja begini. Oke, terima kasih jalan nih, permisi semua, terima kasih jalan. Jam 5-nya pertama dengan Bapak, dan saya harap mungkin ada waktu ada pengembangan pendidikan luas. Iya, baik. Lalu ada surat undangan juga untuk Bapak besok. Siap, Adik Nas. Iya, siap. Terima kasih banyak. Jadi Kak, Ibu Gubernur, siang, salam semua. Siang, Kak Seto, panggil kakak lebih akrab Bapak ya. sekarang jadi Kek Seto. Seto ya. Udah 72 sekarang. Ya, tapi Kak Seto bilang itu Bapak kan anak-anak. Untuk mau dulu apa? Yang mesti mendorong. Iya. Ada Lokasi Kak Seto, Kak Seto maunya di lingkungan alam pantai atau di lingkungan kantor? Mungkin di alam pantai lebih bagus saya kira ya. Ya, asal ya kalau ada ini ada semacam sistem mungkin sederhana gitu. Ya, nanti supaya terdengar lah. Kemarin kami sudah diadakan undangan di aula Gubernur. Oh, boleh lah. Oh, siap. Sebagai salah satu dari pantai. Iya. Bisa siap. Oke, ya. Pokoknya yang penting dengan anak-anak. ada. Oh, bisa. Jadi dulu jadi sahabatnya Jam anak. 2 ya Bu. Iya, baik. Untuk menyambut kehadiran Ibu PD Gubernur bersama dengan rombongan, saya undang Bapak Ibu hadirin untuk berdiri.
hari ini. Dari wajah-wajah anak-anak yang saya lihat hari ini memberikan harapan sekali untuk saya. Dari sini bisa lahir juga cendekiawan. Dari sini bisa lahir juga para peneliti, atau dari sini bisa lahir juga ada sekarang kita lihat di NTT itu ada anak yang bisa menghitung berapa matematikanya dalam apa namanya kaset itu sempoa perhitungan sempoa ini. Waduh, kita coba nonton lebih geger juga di dunia nasional maupun internasional. Saya berpikir saya mimpi kalau boleh dari Papua Tengah juga ada begitu. Kita harus tetap inspirasi, kita tetap optimis bahwa dari sini bisa hadir juga. Kita bisa ciptakan robot, kita bisa ciptakan pesawat, apa saja bisa dilakukan. Bisa ya? Bisa. Ya, mari kita berdoa dan bersemangat. Jangan pernah pesimis. Jangan pernah pesimis. Apa yang ditawarkan oleh Bapak Ibu sekalian, belajar proses belajar yang sederhana, tapi dengan penuh cinta, pasti satu saat kita akan bangga dari dunia. Provinsi Papua Tengah ini akan hadir kader-kader terbaik nasional kita. Kasih tahu tepuk tangan, kalau kau cinta kasih tahu tepuk tangan, kalau kau cinta kasih dan memang begitu, kalau kau cinta kasih tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk. Bapak. Apa kabar adik-adik? Tepuk tangan untuk adik-adik. Sekarang saya tanya dengan lagu, dengan nada ya. Selamat sore adik, apa kabar? Kurang semangat sekali. Selamat sore adik, apa kabar? Iya, tepuk tangan untuk adik-adik. Saya mau izin dengan santai. Sekarang saya tanya bukan adik-adik, adik-adik diam ya. Ibu-ibu sekarang. Selamat sore ibu, apa kabar? Tepuk tangan. Sekarang kita adu siapa yang lebih semangat ya. Adik-adik dengarkan dulu. Selamat sore ibu, apa kabar? Selamat sore bapak, apa kabar? Selamat sore ibu, selamat sore bapak, selamat sore adik-adik, apa kabar? Ya, menurut saya. Ya, sekarang bisa nggak nyanyi lagu ini? Di sini nangis, ya. Di sini cemberut, di sana, di mana-mana, di sana, di rumah, di sekolah, di mana-mana hatiku senang. La, 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 Nah, adik-adik ada yang mau tanya, siapa yang selalu gembira? Angkat tangan, saya. Siapa yang selalu gembira? Siapa yang penuh semangat? Siapa yang bangga sebagai anak Indonesia? Siapa yang bangga sebagai putra putri Nabire dan juga tanah Papua? Siapa yang bangga pada ibu dan bapak guru? Siapa yang bangga pada ibu dan ayah di rumah? Siapa yang bangga dan penuh rasa syukur pada diri sendiri? Siapa yang sudah punya cita-cita? Siapa yang jadi tentara? Jadi polisi? Siapa yang jadi dokter? Siapa yang mau menjadi profesor? Siapa yang mau menjadi pendeta? Siapa yang menjadi guru?
petunjuk. Siapa yang ditunjuk jawab cita-citanya. Adi ini mau menjadi apa? Tentara. Iya. Adi ini mau menjadi apa? Pilot. Wow. Hanya di belakang. Adi ini mau menjadi apa? Kerja di kantor. Iya. Adi ini mau menjadi apa? Jadi dokter juga. Siapa yang mau menjadi gubernur? Siapa yang menjadi menteri Republik Indonesia? Tepuk tangan. Amin. Yang akan memimpin dan menjadi presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan. Baik. Sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ingin bertanya, siapa ibu dan bapak yang bangga punya putra-putri yang hebat? Siapa yang bangga punya murid-murid yang hebat? Nah, sekarang, siapa yang sudah punya putra-putri? Jujur mohon dijawab. Siapa yang pernah menjewer putra-putrinya? Tepuk tangan untuk kejujuran kita. Siapa yang pernah membentak putra-putrinya? Siapa yang pernah memukul putra-putrinya? Iya, ibu dan bapak sekalian, zaman dulu boleh, tapi sejak sudah ada undang-undang perlindungan anak, maka anak-anak perlindungan terhadap anak. Iya, tepuk tangan. Ibu dan bapak sekalian, sejak tahun 89 itu Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan konvensi internasional yang hampir semua negara di dunia meratifikasi. Tahun 90 Republik Indonesia meratifikasi. 97 nah, terus kok terus. Habis do apa? Re mie goreng. Mie goreng. Misalnya itu kan bagaimana mie goreng? Mi fa sol fa mi re do re mi. La si do si re do si la sol. Apa? Burung berkilat. Ya. Mi fa sol mi re do sol. Indonesia Raya. Coba sekarang. Mi fa sol 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 fa mi fa si do. Apa? Hina guru judulnya. Mi fa sol fa mi do. Mi fa sol sol do si la sol sol mi fa sol. Rasa pada saya lagi. Jadi kalau kita kreatif dengan mi fa sol, mi fa sol do 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 mi sol fa re re re. Jadi lagu bisa mi fa sol do si re re do sol. Ribuan lagu bisa dengan mi fa sol. Ya, kalau kita bilang, kalau tidak kita bikin syairnya. Coba ini ya, saya pancing saja. Saya pancing 2 baris. Mohon ibu dan bapak sekalian dan dua adik-adik lanjutkan. Nanti jadi lagu. Membuktikan bahwa kita pada dasarnya semua kreatif. Siap? Coba. Ayo bangun pagi supaya badan sehat dan dekat. Luar biasa. Kreatif kan? Kadang-kadang kalau kita bisa bikin lagu enggak, tapi begitu diberi kesempatan dibilang ternyata bisa.
Kita bikin lagu lagi. Coba. Ayo bangun pagi supaya badan sehat. Bukan. Luar biasa. Ya. Juga bisa mulai sekarang sekolah bikin mars sekolah masing-masing. Siswa dilibatkan atau bikin mars keluarga. Keluarga Mulyadi, keluarga Tarutung, keluarga apa saja, bikin saja. Ada tunjukkan. Luar biasa teman-teman. Mohon yang ready sebagai anak-anak kreatif dan ibu dan dosen kreatif memberikan kedua tangannya tinggi. Kita adalah bangsa yang kreatif. Ayo bangkitkan. Dan tadi salah satu pesan saya dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan ingin menciptakan kebanggaan sebagai warga Papua Tengah, sebagai individu yang cerdas dan kreatif. Tepuk tangan. Ya. Nah, supaya rajin belajar, jangan dijewer, jangan dipelototi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya bertanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan di sini saya bertanya, bagaimana caranya kita bisa belajar dengan baik dan benar? Baik, sekian dan terima kasih pertanyaan saya sampai di sini. Shalom. Iya, mari beri aplaus. Iya, kami dari SMP Negeri 2 Nabire. Baik, terima kasih. Shalom. Izin Kak Seto, apakah langsung dengan guru atau mau dijawab dulu ya anak-anak? Ada yang dulu, ya silakan. Hanya dipegang orang tua, berarti anak tidak mendapatkan pemenuhan haknya secara wajar karena semua ditentukan oleh orang tua. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, kalau selama ini pertama kali dulu muncul memang LPAI, dulu ketuanya adalah Menteri Sosial, tapi setelah diserahkan masyarakat, diserahkan kepada saya, kemudian sempat namanya berganti menjadi Komnas Perlindungan Anak, tapi kemudian karena sudah lahir, kami mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, mendorong lahirnya KPAI sebagai lembaga negara, sementara kami adalah lembaga sosial, tapi karena sejarahnya didirikan oleh Menteri Sosial, jadi sekretariat kami di Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat. Kalau ada apa-apa ke KPAI atau ke LPAI kadang-kadang terlalu jauh, maka sejak tahun 2011 kalau tidak salah kami merintis dengan pemberdayaan masyarakat. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang wajib melindungi anak bukan hanya pemerintah, bukan hanya polisi dan sebagainya, tapi juga masyarakat dan juga orang tua. Nah, masyarakat bisa melalui berbagai lembaga yang mungkin bisa muncul, bisa dibentuk dan sebagainya. Nah, dalam konteks itulah maka akhirnya kami mendorong juga dibentuknya semacam lembaga perlindungan anak itu di tingkat yang paling dekat dengan keluarga, yaitu RT dan RW. RT biasanya kan ada ketua RT, sekretaris RT, lalu ada seksi-seksi, ada seksi seksi acara, dan dilengkapi RT-nya dengan seksi perlindungan anak atau Spartan. Mudah-mudahan ini nanti kami akan tugas dengan Bapak Jaya Suprana untuk mendapatkan rekor muri. Intinya adalah itu tadi, bahwa anak-anak kadang-kadang tidak ada tempat untuk ngadu. Mau ke nenek atau kakeknya terlalu jauh atau mungkin agak sulit, tapi dengan memberdayakan sesama warga, maka ini juga bisa menjadi suatu tempat bagaimana melindungi anak-anak, bahwa setiap anak adalah anak kita bersama dalam hal pemenuhan tanggung jawab untuk tercapainya pemenuhan hak-haknya sebagai anak. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai jawaban untuk Adik Muhammad.
agar orang tua kemudian juga bisa memenuhi hak dari putra putrinya. Merita G, SMP Negeri 2 Nagiri, bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Intinya adalah bahwa adik-adik selain juga mengikuti mata pelajaran, juga temukan keunggulannya, ya, keunggulan atau bakatnya atau minatnya, dan kemudian dia banggalah pada bakatnya itu. Adik-adik mungkin tahu Kak Seto tadi udah bilang Kak Seto itu di sekolah paling bodoh. Kak Seto kembar, yang satu pintar, yang satu nggak pintar. Nah, waktu kecil juga sering dibanding-bandingkan, jadi kadang-kadang minder begitu. Tapi akhirnya bilang kepada ayah atau ibu Kak Seto, gimana sih, gimana? Akhirnya itu yang memberikan penguatan. Jadi akhirnya percaya saja. Saya nggak pintar matematika, tapi pintar apa? Waktu itu pintar olahraga. Dari kecil udah biasa lari pagi sampai 4-5 kilo. Sampai sekarang alhamdulillah masih jogging rata-rata 4-5 kilo tiap pagi. Kalau nggak sempat lari atau hujan paling loncat-loncat 100 kali. Nah, dengan cara begini darah mengalir lancar. Tapi juga otot juga menjadi lebih kuat. Ada kontrol atau salto atau segala macam. Saya izin hari ini mungkin momentum dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional bulan Mei 2023. Pemprov Papua menggandeng Kak Seto untuk melaksanakan seminar nasional dengan tema mendidik dengan cinta. Motivasinya apa Ibu sehingga menggandeng Kak Seto untuk perlu kita melakukan seminar yang menggairahkan pendidikan? Silakan. Intinya bahwa pembangunan sumber daya manusia itu prioritas. Lebih khusus di bidang pendidikan, kesehatan. Nah, di bidang pendidikan ini kami ingin membangun kembali grand design pendidikan. Nah, grand design pendidikan ini untuk Provinsi Papua Tengah kita mulai mengangkat dari momentum HUT Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2023. Menjelang itu kami lakukan seminar nasional. Kami menghadirkan pembicara utama itu Profesor Seto sebagai pembicara utama dalam rangka memberikan materi kepada para guru yang ada di Provinsi Papua Tengah dengan harapan bahwa proses belajar mengajar dan seterusnya kita bangkitkan kembali motivasi guru untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman hari ini. Banyak tadi di dalam penyampaian Kak Seto kami lihat guru ini menyerap dan mereka memahami, kemudian mereka menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena yang selama ini mungkin metode belajarnya seperti apa, hari ini dengan materi yang disampaikan oleh Profesor Seto sehingga mereka sudah mulai bisa lagi kembali untuk mindsetnya desain kembali metode belajar dan seterusnya. Tapi intinya bahwa kita Provinsi Papua Tengah ini kan ya kami lihat ada banyak masalah khususnya di dunia pendidikan, baik itu tenaga gurunya, proses belajar mengajarnya, kemudian sarana prasarananya, kemudian dari faktor keamanan, ada daerah-daerah yang konflik, kekurangan guru, banyak sekolah yang tutup dan seterusnya karena kondisi daerah. Nah, kami ingin menghadirkan Kak Seto dalam rangka memberikan penyegaran psikologis kepada guru dan kepada siswa. Itu sebenarnya harapan utama dari kami sebelum kita masuk dengan proses belajar. Maka bagaimana psikologis ini dibangun dulu. Psikologis ini harus kita bangun dulu. Semangatnya harus kita bangun dulu. Ini yang tujuan kami utama. Itu Provinsi Papua khususnya. Satu lagi mungkin Bubut dari saya tadi Bubut di dalam kata pengantar atau sambutan di awal tadi menyampaikan Kak Seto sudah hadir dan ke depan mungkin ajak Profesor Yohanes Suryo juga ke depan dan kerjasamanya seperti apa ini komitmen dari Pemprov Papua? Iya, kami sudah punya komitmen bahwa
kami juga sudah melaporkan ke Pak Menteri Dalam Negeri ini. Jadi untuk khusus untuk dunia pendidikan kami ingin tadi dari sisi psikologis tadi, traumatik daerah dan seterusnya, kemudian dari sisi ilmu pengetahuan ini memang kami mungkin akan gandeng Profesor Surya. Kami hari ini kami ya merasa terhormat sekali mendapat kehormatan dari Kak Seto bisa hadir langsung ya. Saya rasa ini untuk hadirkan seorang profesor dunia pendidikan kan berat dan mahal tentunya secara nasional, tapi dengan kerendahan hati luar biasa masih ya itu bilang excellent untuk kita. Ya, jadi kehadiran Pak Seto ini memberikan penyegaran pada kita untuk 8 kabupaten. Besok kami akan hadirkan bupati dan sebagainya. Ya, Pak Seto akan ikut bicara dan siang akan kembali. Ke depan kita akan ajak juga Profesor Surya untuk kita mau melihat potensi yang akan di Provinsi Papua Tengah dari sisi sains dan seterusnya. Mungkin satu pertanyaan untuk Kak Seto. Kak Seto ini sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, kita tahu kondisi di Papua ini ada beberapa daerah konflik. Nah, kira-kira itu kan ada korban, anak-anak yang menjadi korban dari daerah-daerah yang menjadi konflik ini. Apa tanggapan Kak Seto dan mungkin solusi dari Kak Seto terhadap anak-anak yang menjadi korban di daerah-daerah konflik tersebut? Ya, intinya kan kita menyadari akan 4 hak dasar anak. Anak harus tetap hidup, anak dapat tumbuh dan berkembang optimal. Nah, untuk tumbuh dan berkembang optimal, ibaratnya bibit unggul-unggul yang ada di Papua Tengah ini hanya akan merekah menjadi bunga-bunga yang elok kalau ditanam di tanah yang subur. Tapi kalau di tanah yang gersang, artinya juga penuh dengan konflik, penuh dengan berbagai pelanggaran hak anak, maka akan layu sebelum berkembang. Jadi intinya adalah ciptakan dulu sebuah kota yang layak anak, yang ramah anak di Nabire dan kemudian juga di Provinsi Papua Tengah ini. Itu menjadi tugas kita bersama, bukan hanya negara, bukan hanya pemerintah, bukan hanya aparat, tapi juga masyarakat sendiri dan para orang tua. Itu yang harus dilibatkan bersama. Ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Dalam konteks perlindungan ini, arahnya adalah pendidikan supaya bisa menghasilkan bibit-bibit unggul di masa depan. Karena salah satu targetnya, ya siapa tahu nanti ada Presiden Republik Indonesia justru lahir dari Nabire atau dari Papua Tengah. Amin. Ya, Oke. ya, kita harapkan. Oke, Kak Seto, yang terakhir mungkin lewat seminar nasional dengan tema mendidik dengan cinta ini, pesan Kak Seto buat anak-anak sekolah kita dan juga para guru di Papua Tengah khususnya, ya di Papua Tengah seperti apa? Ya, tentu yang paling penting adalah para orang dewasa, baik itu guru maupun orang tua, mohon betul-betul berkenan menjadi idola anak, menjadi sahabat anak. Hanya dengan cara demikian, anak-anak akan merekah dengan segala keelokannya masing-masing. Dan tidak semua menjadi Rudi Habibie. Bisa jadi Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin, Rudi Adiswarno, dan sebagainya. Tidak semua menjadi Einstein, tapi bisa jadi Pablo Picasso, menjadi Mozart, Beethoven, bisa Ronaldo atau Messi, dan sebagainya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Kak Seto. Ya. Terima kasih Bu Gup. Ya, terima kasih Pak. Bahwa semua anak cerdas, semua anak kreatif, dan cerdas bidangnya luas. Bukan hanya bidang matematika, fisika, biologi, dan sebagainya, tapi juga cerdas olahraga, cerdas bernyanyi, cerdas menari, cerdas menggambar, cerdas bermain musik, dan sebagainya. Dan kami menyadari bahwa anak-anak di Provinsi Papua Tengah adalah anak-anak yang serba memiliki potensi-potensi unggul. Setiap anak adalah ibarat aneka warna bunga-bunga indah di Taman Sari Papua Tengah, di Taman Sari Indonesia. Anak-anak hanya akan tumbuh merekah dengan segala keelokannya kalau ditanam di tanah yang subur. Dan tanah yang subur adalah lingkungan yang penuh dengan kekuatan cinta. Lingkungan yang penuh dengan keramah tamahan, persahabatan, perdamaian.
dan tidak ada kekerasan terhadap anak. Marilah kita wujudkan Provinsi Papua Tengah adalah provinsi yang layak anak, di mana anak-anak tumbuh dan berkembang dengan segala kemerdekaannya. Maka dengan pencanangan Merdeka Belajar, mudah-mudahan anak-anak juga belajar dengan merdeka dan memilih bidangnya masing-masing sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk itu, sekali lagi selamat kepada adik-adik, para siswa, pelajar dan juga anak-anak di Provinsi Papua Tengah, karena kita mendapatkan gubernur yang luar biasa yang memahami pentingnya pendidikan yang penuh dengan kemerdekaan belajar, pentingnya lingkungan yang ramah anak dan tidak ada kekerasan terhadap anak. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa panen anak-anak hebat di masa depan yang akan menjadi gubernur atau bupati atau mungkin juga menteri, dan siapa tahu nanti salah satu presiden Republik Indonesia adalah putra-putri terbaik dari Provinsi Papua Tengah. Selamat Hari Pendidikan, Dirgahayu Provinsi Papua Tengah, dan Dirgahayu anak-anak dan para pelajar di Provinsi Papua Tengah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom. Terima kasih.